Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, amma ba'du. Ayuha talabah as-su'ada, fi hadzal yawm, al-yawm al-khamis, sawfa natakallam wa natahaddas ma'an 'anil lughah al-arabiyyah fil wahdah as-sadisah, al-qawaid 'anil 'adad. Lakin qabla hadha rubama antum tastati'un an tanzuru fi safhah as-sab'ah was-sab'un. Teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya dan semoga dalam kesehatan yang selalu diberkahi oleh Allah dan selalu diberikan semangatan untuk dalam belajar bahasa Arab. Teman-teman bisa buka di halaman 77 untuk al-qawaidnya pada at-tarbiyah al-islamiyah atau al-wahdah as-sadisah atau wahdah yang ke-6. Nah, baik, kita coba untuk sama-sama memahami materi tentang adat. Yang pertama, pengertian. Isim adat. Nah, apa itu isim adat? Yaitu isim yang menunjukkan bilangan. Jadi adat itu menunjukkan bilangan. Bilangan 1, 2, dan selanjutnya. Nah, kemudian dalam contoh ini lebih jelasnya kita langsung lihat contoh Ja'a Aishruna tilmidan. Nah, lafaz Aishruna ini disebut dengan adat karena Aishruna ini merupakan jumlah atau bilangan 20 yang artinya telah datang 20 siswa. Ja'a Aishruna tilmidan. Datang 20 siswa. Kemudian yang B, unsur isim adat. Nah, jadi adat ini memiliki unsur. Artinya susunannya adat itu ada adat dan ada ma'dud. Nah, unsur dari isim adat ini ada dua. Yang pertama ada adat, yang kedua ada ma'dud. Adat itu apa? Bilangan atau angkanya. Jadi 1, 2, selanjutnya. Kemudian ma'dud itu apa? Yang dihitung, misalkan 3 buku, 4 buku, 6 buku, dan selanjutnya. Nah, yang dihitung itu disebut dengan ma'dud. Nah, bilangannya atau angkanya itu disebut dengan adat. Masuk pada contoh. Salah satu kutubin yang artinya 3 buku atau 3 kitab. Lafaz salasa disebut dengan adat. Dan lafaz kutubin disebut dengan ma'dud. Nah, ini pelan-pelan teman-teman untuk bisa memahami ini. Jadi dari pengertian terlebih dahulu, isim adat itu apa? Yaitu bilangan. Jadi ketika kita menemukan dalam teks bahasa Arab yang berupa jumlah bilangan atau hitungan, entah itu 10, 20 atau yang lainnya, itu maka masuk pada pembahasan adat atau adat dan ma'dud. Nah, unsurnya ada dua. Unsur dari isim adat ini ada adat dan juga ada ma'dud. Adat itu angkanya, bilangannya, ma'dud itu yang dihitungnya. Itu insyaallah mudah-mudahan pelan-pelan kita pahami tentang pengertian dan nanti kaidah-kaidahnya untuk yang ada di kaidah tentang adat dan ma'dud yang ada di halaman 77. Kemudian pembagian isim adat. Nah, pembagiannya ini isim adat ini ada dua. Ada yang adat disebut dengan isim adat hisabi, ada yang disebut dengan adat atau isim adat tartibi. Yang pertama adat isim adat hisabi itu apa? Yaitu isim atau isim adat yang tidak menunjukkan tingkatan. Jadi bukan tingkatan. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan adat hisabi. Adat hisabi ini berbentuk ada yang berbentuk mudzakkar atau laki-laki dan ada yang juga berbentuk muannas, perempuan ya. Nah, contohnya untuk muannas mudzakkar ini khamsun. Nah, kalimat khamsun ini untuk yang menunjukkan mudzakkar. Kalau yang khamsatun berarti di sini untuk menunjukkan muannas. Nah, pelan-pelan difahami berarti pembagian isim adat itu ada dua. Jadi dua bagian, ada yang adat isim adat hisabi, yaitu isim adat yang tidak menunjukkan tingkatan. Isim adat hisabi ini
ada yang berbentuk mudzakkar, ada yang juga berbentuk muannas. Ini contohnya. Kemudian kita lanjut. Pada isim adat hisabi, adat harus berlawanan secara mudzakkar dan muannasnya dengan ma'dudnya. Maksudnya gimana? Jadi contoh, kita langsung contoh. Dan yang menjadi patokan adalah mufradnya. Contohnya gini. Al-madzahibu al-arba'atu. Contohnya ini. Jadi adat itu harus berlawanan dengan ma'dudnya dari segi mudzakkar dan muannasnya. Maksudnya gimana? Ketika ma'dudnya ini berupa isim mufrad, maka adatnya itu harus berupa isim tasniyah atau harus berupa yang menunjukkan perempuan. Al-madzahibu al-arba'atu. Tidak boleh al-madzahibu al-arba'u. Itu tidak boleh. Maka harus al-arba'atu. Bentuk mufrad dari ma'dud al-madzahib adalah al-madhhab. Di sini patokannya, yang menjadi patokan mufrad dan mu'annas mudzakarnya itu bentuk mufrad dari ma'dudnya. Misalkan di sini karena yang dicontohkan adalah bentuk jamak dari kata al-madhhab. Nah, untuk patokan mufrad untuk patokan mudzakar muannasnya itu dikembalikan lagi ke bentuk mufradnya. Jadi teman-teman harus tahu dulu bentuk mufradnya kalimat tersebut apa. Nah, di sini karena al-madzahib merupakan bentuk mufradnya itu mudzakkar, sehingga adatnya juga harus muannas. Adatnya harus muannas karena rumusnya adat harus berlawanan secara mudzakkar dan muannasnya. Maka al-madzahibu al-arba'atu. Contoh yang keduanya, as-shalawatu al-khamsu. Nah, di sini karena ma'dud merupakan isim tasniyah atau isim musanna, bukan tasniyah, sorry, isim musanna, maka adatnya harus berupa isim mudzakkar al-khamsu. Tidak boleh al-khamsatu, tidak boleh. Karena kaidahnya adat harus berlawanan dengan ma'dudnya secara mudzakkar atau muannasnya. Maka as-shalawatu ini ma'dud lafadz as-shalawatu mufradnya adalah as-shalatu atau muannas, sehingga adatnya harus mudzakkar, yaitu lafadz al-khamsu. Insyaallah bisa gampang difahami ya. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya, ke penjelasan selanjutnya. Tadi sudah kita bahas tentang isim adat al-hisabi yang merupakan bukan bentuk tingkatan. Kemudian yang kedua ada isim adat tartibi. Isim adat tartibi ini apa? Yaitu isim adat yang menunjukkan tingkatan dan mengikuti wazan fa'ilun. Isim adat tartibi ada juga yang mudzakkar dan ada juga yang muannas. Isim adat tartibi ini harus sesuai dengan ma'dudnya dari mudzakkar muannasnya. Karena ini merupakan bentuk tingkatan, berarti nanti ma'dudnya dengan adatnya harus sesuai dengan ma'dudnya. Harus sesuai. Nah, ini contoh yang mudzakarnya khamisun bisa khamisatun. Kalau yang mudzakkar ini dimulai dari awwalu, al-awwal, ats-tsani, ats-tsalis, ar-rabi', al-khamis dan selanjutnya. Kalau untuk yang muannasnya ini ada al-ula, ats-tsani, ats-tsalis, ar-rabi', al-khamisah. Nah, ini khamisah bentuk muannasnya. Contohnya, kenapa harus tartibi? Dalam isim adat tartibi ini harus sesuai dengan ma'dudnya. Adat harus sesuai dengan ma'dudnya dari segi mudzakkar dan muannasnya. Contoh, ad-darsu al-khamisu. Nah, al-khamisu ini adalah bentuk mudzakkar. Ad-darsu ini juga merupakan isim mudzakkar. Maka al-khamis atau adatnya juga harus sesuai. Bentuk mufrad dari ma'dud ad-darsu berbentuk mudzakkar. Sehingga adatnya harus mudzakkar, yaitu lafadz al-khamisu. Contoh yang kedua, yang untuk contoh yang muannas, al-qa'idatu al-khamisatu. Yang ini al-qa'idatu al-khamisatu. Ma'dud lafadz qa'idah adalah muannas. Maksudnya al-qa'idah ini merupakan ma'dud dan merupakan bentuk muannas atau perempuan. Sehingga adatnya harus muannas. Sehingga adatnya juga harus muannas karena
Tadi rumusnya apa? Isim adat tartibi ini harus sesuai dengan ma'dudnya ya. Mudzakkar dan muannasnya harus sama. Ketika ma'dud mudzakkar, maka adat juga mudzakkar. Ketika ma'dudnya muannas, maka adatnya juga muannas. Sehingga adatnya harus muannas, yaitu lafadz al-khamisatu. Jadi kita lanjutkan, kita simpel-simpelkan saja ya. Kemudian kita lihat yang ada di buku di halaman 77, itu ada ketentuan 1, 2, 3, 10, 11, 12 dan seterusnya. Itu gimana? Itu bagaimana? Kok ada yang seperti itu, ada yang seperti ini? Penjelasannya kurang lebih seperti ini. Hitungan angka 1 dan 2, yaitu antara adat dan ma'dudnya harus sesuai dari segi mudzakkar dan muannasnya. Ini ketentuannya. Antara adat dan ma'dudnya harus sesuai. Yuwafiqul ma'dud tadhkiran wa ta'nisan, yang ada di buku. Jadi antara adat dan ma'dudnya harus sesuai mudzakkar muannasnya. Contohnya talibun wahidun. Itu untuk yang satu. Yang dua, talibani isnani. Nah, jadi harus sama. Talibun wahidun, tidak boleh talibun wahidatun atau talibatun wahidun, itu enggak boleh. Talibani isnani, tidak boleh talibatani isnani, tidak boleh. Atau talibani isnatani juga tidak boleh. Maka harus sama, harus sesuai mudzakkar muannasnya antara adat dan ma'dudnya. Ini untuk khusus untuk hitungan 1 dan 2. Nah, ini untuk yang muannasnya. Ini tadi yang ini merupakan untuk yang mudzakkar, contoh mudzakkarnya. Ini untuk yang muannasnya. Adat dan ma'dud muannas. Talibatun wahidatun. Tidak boleh talibatun wahidun. Ya. Jadi kemudian talibatani isnatani. Tidak boleh talibatani isnani. Ini ketentuan dari untuk hitungan 1 dan 2, khusus 1 dan 2. Antara adat dan ma'dudnya harus sesuai dari segi mudzakkar dan muannasnya. Ini sudah dicontohkan, talibun wahidun, talibani isnani. Yang muannasnya talibatun wahidatun, talibatani isnatani. Kemudian setelah ada 1 dan 2, kemudian ada 3 sampai 10. Ini ketentuannya gimana? Ketentuan untuk adat 3-10 antara adat dan ma'dud mesti berlainan jenis dari segi mudzakkar dan muannasnya. Maksudnya bagaimana? Nanti kita lihat di contoh ya. Kemudian ma'dud harus dirubah ke dalam bentuk jamak yang kemudian diharokati dengan tanda i'rab jar sebagai mudhof ilaih. Ya. Kalau teman-teman bingung, kita langsung ke contohnya. Lihat contoh. Yang dimaksud antara adat dengan ma'dud mesti berlainan dari segi jenis mudzakkar dan muannasnya. Maksudnya ketika ma'dudnya atau yang dihitung itu merupakan isim mudzakkar, maka adatnya harus merupakan isim muannas. Ya, ini yang dimaksud dengan berlainan jenis dari segi mudzakkar dan muannasnya. Ketika ma'dud atau yang dihitung itu merupakan isim mudzakkar, maka adatnya harus diambil dari muannas. Dan kemudian ma'dud harus dirubah ke dalam bentuk jamak yang kemudian diharokati dengan i'rab jar sebagai mudhof ilaih. At-tullab ini tidak boleh salah satu talibin, itu tidak boleh. Tidak bolehnya kenapa? Karena dalam bahasa Arab 1 dan 2 ini bukan termasuk jamak. Tetapi 3 sampai 10 dan seterusnya itu merupakan bentuk jamak. Maka pada ketentuan angka 3 sampai 10 ketentuannya harus dalam bentuk jamak yang kemudian diharokati i'rab jar sebagai mudhof ilaih. Ini at-tullab, ini harus jamak yang dimana kedudukannya sebagai mudhof ilaih dari kalimat salah satu. Ini sebagai mudhof. Nah, yang pertama ketentuannya harus berlainan jenis dari segi mudzakkar muannasnya. Sudah paham ya? Ketika ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya, hitungannya itu harus muannas. Kemudian kita yang selanjutnya. Salasu talibati. Nah, ini contoh yang keduanya. Ketika ma'dud atau yang dihitung ini merupakan isim musanna, isim muannas, maka
adatnya harus diambil dari isim mudzakkar. Ma'dud mu'annas maka adat mudzakkar. Ini untuk hitungan angka 3 dan sampai 10. 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 10. Nah, ketentuan yang kedua, ma'dud harus dirubah ke dalam bentuk jamak. At-talibat, tidak boleh salasu talibatin. Salasu talibatin itu tidak boleh. Harus salasu at-talibati. Nah, ini mau pakai al ataupun tidak boleh. Kalau pakai al maka tidak boleh bertanwin seperti yang sudah ada pada contoh pada ketentuan isim yang ketika beral tidak boleh bertanwin, ketika bertanwin tidak boleh beral. Ini tergantung nantinya. Salah satu at-tullabi, salasu at-talibati. Ketika ma'dudnya atau yang dihitung itu merupakan isim mu'annas, maka adatnya yang menjadi bilangannya itu harus diambil dari mudzakkar. Ketika ma'dudnya diambil dari isim mudzakkar, maka adatnya diambil dari isim mu'annas. Ini untuk ketentuan 3 sampai 10. 1 dan 2, kemudian 3 sampai 10. Kemudian masih ada banyak. Masih ada 11, 12, 13, 19. Bisa dilihat di halaman 77 ya. Teman-teman bisa sambil memahami itu. Kemudian untuk angka yang 11, 12 sampai selanjutnya itu masuk pada hitungan adat murakkab. Adat murakkab ini mencakup hitungan 11 sampai dengan hitungan sampai 19. Dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuannya seperti apa? Hitungan 11 dan 12 ini mempunyai ketentuan sendiri kayak angka 1 dan 2 tadi. Adat dan ma'dudnya harus sama jenis dari segi mudzakkar dan muannas. Yang kedua, harokat adat angka pertama dan keduanya harus mansub fathah. Maksudnya gimana? Contoh, kita langsung lihat contoh aja supaya lebih memudahkan. Adat dan ma'dudnya harus sama jenis dari segi mudzakkar dan muannas. Nah, ketika ma'dudnya ini merupakan isim mudzakkar, maka ahada asyara juga harus mengambil dari mudzakkar. Nah, ja'a ahada asyara taliban, karena ahada asyara ini mudzakkar. Taliban juga mudzakkar. Ketentuan pertama, adat dan ma'dud harus sama jenisnya. Mudzakkar muannasnya harus sama. Nah, ahada asyara taliban. Ini perlu diingat ini. Ahada asyara ini untuk yang bentuk mudzakkar. Nah, nanti ada contohnya untuk muannasnya. Dan ini mengikuti nanti harokat adat pertama kedua harus mansub fathah. Maksudnya fathah yang satu kedua itu gimana? Ahada itu kalimat pertama, asyara ini kalimat kedua. Keduanya harus sama-sama mansub atau fathah. Ahada asyara, tidak boleh salah satunya ahadu asyara atau jahada asyaru, tidak boleh. Keduanya antara adatnya angka pertama dan angka keduanya ini harus sama-sama fathah. Nah, ini ketentuan yang kedua. Selanjutnya ahada asyara ini sama-sama ini mabni itu ajak tetap tidak berubah walaupun keadaannya rafa'kah, nasabkah atau jar. Contohnya di sini. Ini kan ja'a ahada asyara. Ini artinya datang 11 siswa. Telah datang 11 siswa. Berarti siswa. Ini sebagai ahada asyara ini sebagai fa'il dari kalimat fi'il ja'a yang harusnya dibaca rafa'. Karena ini mabni, maka tidak bisa dirubah menjadi dhammah, tetap nasab, tetap fathah. Kemudian contoh selanjutnya ada ra'aitu ahada asyara taliban. Nah, ketentuannya adat dan ma'dud harus sama-sama mudzakkar. Ahada asyara taliban. Kalau ma'dudnya ini merupakan mudzakkar, maka ahada asyara atau adatnya baik ini harus juga yang mudzakkar. Ra'aitu ahada asyara. Marartu bi ahada asyara. Kenapa ini kok nanti ada teman-teman yang nanya kenapa bi ahada? Ya tadi. Jadi
harokat pada adat 11 dan 12 bahkan sampai 11 sampai 19 ini adatnya ini mabni fathah walaupun kemasukan huruf jar ini tetap bi ahada asyara. Kita lanjut pada contoh yang selanjutnya. Di sini ada ja'at ihda asyrata talibatan. Ketika ma'dudnya merupakan bentuk mu'annas, maka adatnya juga harus juga diambil dari mu'annas. Ja'at, nah ini kan menunjukkan perempuan. Ihda asyrata talibatan. Contohnya beda nih. Ketika untuk yang mudzakkar ini ahada asyara. Nah ini salah ya. Ada dan ma'dud mudzakkar salah. Ini harusnya ada dan ma'dud mu'annas ya. Tadi salah ketik ya. Ja'a ahada asyara taliban ini untuk yang mudzakkar. Untuk yang mu'annasnya ja'at ihda asyrata. Lihat ya. Ihda asyrata. Yang sini yang mudzakkar ahada asyara. Yang ini yang mu'annas ihda asyrata. Lihat ya. Ra'aitu ihda asyrata talibatan. Marartu bi ihda asyrata talibatan. Nah, ini pelan-pelan nanti teman-teman bisa sambil di stop difahami ya. Nanti jangan langsung biar nanti teman-teman bisa memahami dengan jelas dan gampang. Kemudian contoh untuk angka 12-nya, tadi 11 ya, sekarang 12. Ja'a ithna asyara taliban. Ketika ma'dudnya mudzakkar maka adatnya juga harus mudzakkar. Adat dan ma'dud mudzakkar. Ra'aitu, nah ini bedanya. Ja'a ithna asyara taliban. Ini aslinya ja'a isnani asyara. Tapi karena ini diidhofahkan, maka nunnya dihilangkan. Ja'a ithna asyara. Nah, tetapi ketika dalam keadaan nasab, ra'aitu, ketika dalam keadaan dia kedudukan sebagai maf'ul, maka yang tadinya alif fathah ini al-ithna panjang kemudian menjadi lain. Ithnai asyara taliban. Ra'aitu isnai asyara taliban. Nah, kan ini aslinya ithnani, yang ini aslinya ithnaini ya. Nunnya dibuang ithnai asyara. Kemudian marartu bi ithnai asyara, sama ya, sama dengan kedudukan nasab. Jarnya pun sama, menghilangkan nun. Kemudian untuk contoh yang tasniyah, contoh yang muannasnya, ja'at isnata asyrata talibatan. Asyaranya tetap sama nih. Ketika 11 ya asyara, ketika 12 ya asyara untuk yang mudzakkar. Kalau untuk yang muannasnya asyrata, lihat asyrata, tapi isnata. Kalau ini kan isnani itu untuk mudzakkar. Kalau untuk muannas ini salah juga ya. Ini tadi ini muannas. Isna kan aslinya isnatani kan ya. Ja'at isnatani. Karena ini diidhofahkan maka nunnya dibuang. Isnata asyrata talibatan. Kemudian ini dalam keadaan nasab, ya, menghilangkan nun. Ketika dalam keadaan mansub atau dalam keadaan jadi sebagai maf'ul bih yang harus dibaca nasab, ra'aitu isnatai asyrata, isnatai asyrata. Kalau ini isnai asyara. Kalau yang muannas isnatai asyrata. Kemudian marartu bi isnatai asyrata taliban. Kalau untuk yang mudzakkar marartu bi isnai asyara taliban. Ini untuk yang 11 sampai dan dengan juga dengan 12. Kemudian kita lanjutkan hitungan angka 13 sampai dengan 19. Maksudnya gimana ini? Tadi ada 11, 12. Sekarang 13 sampai 11. 19. Angka pertama yaitu 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai 19 harus berlainan jenis dengan ma'dudnya dari segi mudzakkar dan muannasnya. Lalu untuk angka kedua yaitu asyrah atau asyara mesti sesuai dengan jenis ma'dudnya. Maksudnya gimana nih? Bingung kan? Nah, coba kita lihat contoh. Yang pertama, angka pertama 3, 4 dan seterusnya itu harus berlainan jenis dengan ma'dudnya. Nah, lihat. Pertama, salasah kan? Nah, ini. Ketika ma'dudnya ini merupakan isim mudzakkar, maka kat atau huruf pertama, angka pertama ini harus muannas. Lihat, ya harus muannas. Ketika ma'dudnya ini mudzakkar, saya ulangi, ketika ma'dudnya mudzakkar, maka
maka angka pertama dari 13 ini, yaitu angka 3, yang dibaca pertama kan 3, salah satu asyara. Ini harus diambil dari mu'annas. Harus berlainan jenis dengan ma'dudnya dari segi mudzakkar dan mu'annas. Tetapi angka keduanya yang menunjukkan 10, asyara dan asyrota itu mesti sesuai dengan ma'dudnya. Yang tadi dilihat ini nih, ya yang ini di atas. Ini yang mudzakkar asyara. Kalau yang untuk muannas asyrota. Maka di sini salah satu asyara taliban. Ketentuannya seperti itu ya. Ingat-ingat nih, ingat-ingat. Ya ini untuk mudzakkarnya. Kemudian contoh selanjutnya untuk yang muannasnya. Ini lihat. Salasa asyrota talibatan. Salasa ini mudzakkar. Kenapa kok adatnya mudzakkar? Karena ma'dudnya muannas. Karena ketentuannya antara nomor 1, angka pertama yaitu 34 dan seterusnya sampai angka 9 harus berlainan jenis dengan ma'dudnya dari segi mudzakkar dan muannasnya. Ketika di sini ma'dudnya merupakan muannas, maka adatnya harusnya angka pertamanya ini harus mudzakkar. Tetapi untuk kalimat asyrahnya yang 10 ini harus diambil dari muannas. Contohnya di sini dilihat. Ini untuk mudzakkar muannas, ini asyrah, tapi untuk mudzakkar asyara. Difahami ya? Difahami. Teman-teman harus difahami ini pelan-pelan supaya paham. Insyaallah gampang. Tidak ada yang susah ya. Tidak ada yang susah kalau kita mau belajar. Insyaallah ini sudah gamblang, sudah jelas, sejelas-jelasnya. Kemudian kita lanjut. Tadi sudah 11, 12, 13 sampai 19. Sekarang ada yang 20, 30, 40 dan seterusnya. Apabila adat atau hitungan puluhan 20, 30, 40, 50 dan seterusnya sampai 90 tidak diatofkan, berarti cuma gelangan bulat 20, 30, 40 dan seterusnya. Maka dalam keadaan rofa dia ditulis arbaun, salasun, aisyun dan seterusnya. Dan dalam keadaan mansub, majrur ditulis dengan arba'in, salasin, aisyin, khamsin, sittin, sab'in dan seterusnya ya. Kemudian untuk ma'dudnya wajib mufrad mansub. Maksudnya gimana? Kita lihat contoh biar lebih gampang. Nah, mufradnya harus ma'dudnya harus mufrad. Nah, tidak boleh tasniyah, tidak boleh jamak. Tapi tadi kan yang di angka 3 sampai 9 itu wajib jamak. Kalau yang ini tidak. Ya, harus kalau yang di angka 20, 30, 40 selanjutnya yang tidak diatofkan ya. Yang ini tidak diatofkan. Artinya bilangannya bulat 20, 30, tidak 21, 22, 23, 24 dan seterusnya tidak ya. Ini ketentuannya yaitu pertama harus dalam keadaan rofa. Ketika dalam rofa di keadaan rofa ditulis arba'un salasun ya, pakai wawu nun ya. Dan dalam keadaan mansub majrur ditulis pakai ya dan nun arba'in salasin asyr dan seterusnya. Kemudian ketentuannya ma'dudnya wajib mufrad dan mansub. Ini ma'dudnya. Taliban, talibatan ini harus mufrad dan mansub. Ja'a ishruna taliban atau talibatan. Ini bisa untuk mufrad, bisa untuk musanna atau mudzakkar. Yang lihat ya, pahami ya, difahami. Insyaallah gampang ini nih. Kemudian ja'a ishruna ini pakai wawu nun karena dia berkedudukan sebagai fa'il dari kalimat fi'il ja'a, di mana fa'il dibaca rafa. Kemudian ra'aitu 'ishrina taliban di sini ketika mansub dan majrur ditulis arba'in pakai ya dan nun. Nah, ra'aitu 'ishrina ini sebagai maf'ul bih, di mana maf'ul bih ini kedudukannya mansub. Nah, tanda mansubnya pakai menggunakan apa? Menggunakan ya dan nun. Nah, kemudian warartu bi 'ishrina taliban atau talibatan. Ini kemasukan huruf jer, maka harus dibaca jer, tanda jernya menggunakan ya dan nun seperti yang ditulis di sini. Mansub dan majrur ditulis dengan 'ishrin, salasin, arba'in dengan ya dan nun. Ini ketentuan untuk yang angka 20, 30, 40 yang tanpa diatofkan kepada angka yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan. Apabila adat itu hitungan puluhan 20, 30 sampai 90 diatofkan pada angka 1, 2 seperti 21, 22, 31, 32. Ini diatofkannya ke angka 1 dan 2 ya. Maka aturan angka 1 dan 2 itu harus sama dengan jenis ma'dudnya dari segi mudzakkar dan muannas seperti dalam hitungan 11 dan 12. Nah, 21, 22, 31, 32 ini hitungannya angka 1 dan angka 2-nya itu mengikuti dengan sama dengan yang angka 2, yang angka 11 dan angka 12. Contohnya di sini. Contohnya, ja'a wahidun wa ishruna
taliban. 1 dan 2 harus sama jenis dengan ma'dudnya. Wahidnya ini wahidun, ma'dudnya mudzakkar, maka menggunakan wahidun. Dan si muannasnya dalam 11 dan 12. Ya. Jadi perbedaannya di sini menggunakan angka 1 dan 2-nya itu dilihat juga ma'dudnya. Ketika ma'dudnya mudzakkar, maka wahid ini menggunakan mudzakkar. Ini mudzakkar, contoh mudzakkar. Kemudian contoh muannasnya seperti apa? Ja'at wahidatun wa ishruna talibatan. Nah, teman-teman untuk mengetahui mudzakkar mana, muannas mana bisa dilihat di halaman 78. Di situ dalam kurung adat mudzakkar, dalam kurung wahidun, isnani, salah satu selanjutnya ya. Kemudian ada adat muannas, muannas itu wahidatun, isnatani, salasun dan seterusnya. Ini bisa difahami dan dihafalkan ya supaya lebih memudahkan. Kemudian untuk yang ketika 2 atau 1-nya ini harus sama jenis dengan ma'dudnya dari segi mudzakkar. Contoh ja'at wahidatun wa ishruna talibatan. Nah, talibatan. Kalau di sini kan wahidun taliban, wahidatun talibatan. Paham ya? Jadi harus sama-sama dari segi mudzakkarnya, muannasnya. Untuk angka 9 dan angka 3 sampai 9 itu berarti mengikuti yang tadi. Mengikuti yang 13 sampai 19. 3, 4, 5 dan seterusnya itu sama dengan angka yang 13 sampai 19. 21, 23, 24, 25 itu sama dengan ketentuannya. Ketentuannya sama dengan angka yang 13 sampai 19. Tapi yang singkat ini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Kalau nanti belum paham, kita sama-sama diskusi lewat grup ya, insya Allah. Mudah-mudahan penjelasan saya tidak terlalu muter-muter dan teman-teman sangat bisa memahami karena sudah saya coba untuk lebih simpel dan lebih mudah. Syukran ala husni ihtimamikum. Barangkali ada kesalahan-kesalahan tadi, salah tulis dan yang lainnya. Barangkali ada salah ucap dan yang lainnya. Sebelumnya saya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.